Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A yang beranggota kelompok Alvinora Hostayara dan Muhammad Tristan Marifin yang akan menceritakan sejarah Orde Baru. Orde Baru, sering kali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberungusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sidang kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri. Sebagai tindak lanjut keluarnya surat perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia, serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Letnan Jenderal Soeharto membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwidharma Kabinet Ampera. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada perkembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru pemerintahan. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan
dan 8 jalur pemerataan. Pembangunan nasional direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan 5 tahun pelita. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya, namun dampak negatifnya adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru: sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, dan lain-lain. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru: semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah, bertambahnya kesenjangan sosial, dan lain-lain. Pasca Orde Baru, mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi.